Cokrojoyo itu punya syair kluntung-kluntung wong deres buntute bumbung. Jangan dibuka dari tangan sebelum aku keluar dari desa Bagelen. Itu begitu. Nah itu benar karena Cokrojoyo itu orang yang patuh sekali beliau dengan gurunya. Akhirnya ini gula di dalam tangan ini ditutup. Akhirnya apa? Berwujud emas. Pengunjung atau yang menilai dari Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo ini akan menghormati semua dan penjaga dan terima kasih atas kedatangan dan kunjungan ke petilasan Sunan Geseng. Di sini kami selaku juru kunci Sunan Geseng dan oleh kepala desa Bagelen, saya perkenalkan ini Pedukuhan Gatep Bapak Ibu ya, desa Bagelen, RT 3 RW 3. Nah, di sini saya sebagai juru kunci mau memberikan sedikit sejarah pertapaan atau petilasan Sunan Geseng ini. Mungkin untuk awalnya di dalam era sejarah zaman kerajaan Mataram ada seorang putra Tumenggung Brawijaya yaitu namanya Cokrojoyo. Beliau itu kehidupannya tidak mau menyatu dengan orang tuanya di dalam kerajaan atau di istana. Tapi beliau malah hidupnya itu menyatu dengan masyarakat atau kaulo alit. Konon dia tempat tinggalnya di daerah Bagelen, di sini juga tidak jauh dari sini. Mungkin kalau kita ukur pakai kilometer kurang lebih hanya 1 kilometer. Ya di pinggir kali dulu. Tapi sekarang temannya udah nggak ada. Nah beliau itu kesehariannya jadi tukang deres. Kebetulan rumahnya di sono tapi deresnya di daerah sini. Nah, salah satunya itu di gunung itu namanya Gunung Gemblung. Kalau udah deres kita tampung di tempat sini. Terus alatnya kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu, pakai bumbung segala macam. Nah itu air gula ditampung, terus tempatnya dicuci, nanti dibawa pulang ke rumahnya. Nah itu perjalanan berjalan terus. Suatu ketika waktu beliau ngambil air gula di itu Gemulung, itu kalau orang Jawa itu dulu kalau bekerja untuk menghilangkan rasa lelah, biasanya orang itu sambil uro-uro atau dandang gula. Nah kebetulan Cokrojoyo itu punya syair dandang gula, itu lagunya begini. Kluntung-kluntung wong deres buntute bumbung sapa gelem. Ngaten niku nggih. Asik gini. Nah, pas nyanyi ngoten niku kepireng Sunan Kalijaga. Lah akhiripun Sunan Kalijaga niku kaget. Terus Sunan Kalijaga nyaketi tiyang mati. Terus ditunggu sampun kepanggih Sunan Kalijaga ngendika, "Nggih, mbok nek nyambut gawe iku aja nganggo tetembangan, ananging nganggo donga utawa wiridan." Cuman Sunan Kalijaga tidak hanya sampai di situ, Sunan Kalijaga selalu memberikan ilmu atau pengetahuan dalam agama. Suatu ketika waktu Cokrojoyo menderes lagi di situ, akhirnya pulang diantar oleh Sunan Kalijaga. Akhirnya sampai di rumah Sunan Kalijaga itu mencoba untuk memasakkan air gulanya itu. Coba aku sih masak, tunggunan delok. Karena itu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap air gula itu dimasak menjadi gula. Nah, sesudah itu gula itu diberikan sama Sunan Kalijaga oleh Cokrojoyo. Tolong ini gula udah jadi, kamu terima. Jangan dibuka dari tangan sebelum aku keluar dari desa Bagelen. Itu begitu. Nah itu benar karena Cokrojoyo itu orang yang patuh sekali beliau dengan gurunya. Akhirnya ini gula di dalam tangan ini ditutup. Setelah kira-kira perjalanan dia udah keluar dari desa Bagelen, ini dibuka. Subhanallah ya Allah, ini akhirnya apa? Berwujud emas. Bukan gula tapi berwujud emas. Nah ini mujizat-mujizat ini yang jadi Cokrojoyo itu kebingungan. Nah akhirnya apa? Cokrojoyo itu karena udah mendapat kaya ini akhirnya bingung. Akhirnya ditinggal Sunan Kalijaga. Akhirnya dia untuk memutuskan untuk mencari Sunan Kalijaga itu tadi. Akhirnya deresnya berhenti, terus dia mencari Sunan Kalijaga. Alhamdulillah karena memang itu sudah mujizat Allah untuk dipertemukan. Akhirnya Cokrojoyo dengan Sunan Kalijaga itu bisa ketemu lagi. Dalam pertemuannya Cokrojoyo itu hanya ingin minta dijadikan murid atau putra angkat. Setelah minta itu akhirnya diterima oleh Sunan Kalijaga. Tak tompo nggih nek kowe pancen arep dadi muridku. Ning aku duwe panjaluk siji. Iki aku duwe tongkat, tolong tak titipke sliramu.
ojo pati-pati oncat saka kene yen aku durung teko ana ing kene. Lah konon sejarahnya Cokrojo itu nunggu tongkatnya di dalam sini. Ya. Ditunggu selama Sunan Kalijaga itu dakwah ke Nusantara Tanah Jawa itu kurang lebihnya 1 windu atau 8 tahun. Nah, karena ditinggal 8 tahun lamanya, ini sini sudah berubah menjadi hutan sampai beliau sendiri tidak kelihatan. Suatu saat Sunan Kalijaga diberi petunjuk oleh Allah untuk pulang ke Purworejo ke Bagelen karena punya murid yang ditinggalkan di sini. Akhirnya Sunan Kalijaga bersama murid-muridnya pulang ke sini untuk mencari beliau. Ditanya, dipanggil, ada suara, tapi tidak ada orangnya. Karena apa, ini udah tertutup rapat di atas. Karena menurut sejarah tongkat itu bambu dan bambunya itu bisa tumbuh. Nah, akhirnya Sunan Kalijaga punya pemikiran untuk alas ini dibakar. Nah, setelah dibakar, beliau baru kelihatan dalam keadaan sedang sujud. Dia gosong sininya, tapi dia tidak meninggal. Nah, sudah itu Sunan Kalijaga bilang suruh keluar, tapi Cokrojo belum bisa keluar. Akhirnya disebut sama Sunan Kalijaga di. Nah, setelah diangkat di bawah, dia diajak ke daerah Jogja di daerah Bantul. Di sana kalau jenengan sebut desa wonten namanya sumur penguripan ya di Bantul. Nah, itu dulu di sana itu Cokrojoyo dibawa ke sana oleh Sunan Kalijaga untuk dimandikan. Karena di situ belum ada mata air, akhirnya tongkat yang punya Sunan Kalijaga itu tadi ditancapkan ke tanah, dia keluar mata airnya. Nah, akhirnya airnya itu untuk memandikan beliau Cokrojoyo tadi. Nah, setelah dimandikan, istilah diganti baju muslim, akhirnya diangkat menjadi Sunan Geseng. Setelah menjadi Sunan Geseng, dia diajak dakwah ke seluruh tanah Jawa oleh Sunan Kalijaga, termasuknya ikut membuat Masjid Agung Demak Bintoro di Semarang itu, salah satunya itu. Ya, jadi perjalanan ini, sejarah ini hanya beliau adalah seorang putra Temenggung Brawijaya dan ingin menjadi mubalik. Akhirnya dia bisa ketemu Sunan Kalijaga, dan untuk menguji keimanan Cokrojoyo oleh Sunan Kalijaga, akhirnya disuruh bertapa di sini atau menunggu tongkatnya Sunan Kalijaga yang waktunya itu tadi 8 tahun atau 1 windu. Jadi yang kita ambil kesimpulannya pada hari ini, inilah manusia tidak hanya ingin mencari duniawi, tapi akhirat pun kita cari. Karena kita hidup ini tidak hanya untuk di dunia, tapi kita lebih lama hidup di akhirat. Nah, ini hikmah-hikmah dari Cokrojoyo Sunan Geseng. Nah, ini saya rasa secara hanya ringkas begini saja karena waktunya tidak terbatas. Mungkin Bapak Ibu nanti akan melanjutkan perjalanannya. Lebih kurangnya kalau ada kekurangan atau kesalahan, kami atas nama di sini mohon maaf dan selanjutnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.